Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang tercurah kepada kita. Dengan nikmat ini kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Al-Qur'an, surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 dan selanjutnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh manusia itu suka berkeluh kesah. Indah. Ibu-ibu dan ustaz pun berkeluh kesah. Ya, ustazah ya. Ustazah dulu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu terdapat dalam dirinya satu sifat berkeluh kesah. Apa kata Allah? Iza massahus sarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia susah. Tak dikasih duit sama suami, susah. Minyak naik susah. Minyak naik BBM susah. Ya. Kemudian yang biasanya 100.000 cukup, sekarang tak cukup, susah. Jadi sifat manusia itu kata Allah bahwa iza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, merasa susah saja, merasa kurang saja, merasa tidak cukup saja. Makanya orang yang tidak berkeluh kesah itu biasanya satu saja. Apa dia? Apa bu? Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ingat bahwa Allah memberikan kita kepercayaan, keimanan, keteguhan hati itu sampai 6. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, maka qalbun syakirun, hati ini pasti bersyukur. Dapat rezeki, alhamdulillah. Tak dapat rezeki, innalillah. Innalillah. Tapi percaya kepada qada dan qadar. Ya nak?
percaya kepada takdir. Jadi kalau dapat rezeki alhamdulillah, tak dapat rezeki pun alhamdulillah. Kenapa? Bu, apa nikmat yang paling besar? Ada yang bilang kesehatan, lain iman, Islam. Ada lagi bu? Itu aja nikmat yang Allah beri kita. Ada nikmat sehat, ada nikmat akal, nikmat apa lagi? Kesenangan. Tapi ada nikmat-nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang disebutkan tadi. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat Islam. Nikmat hidup. Tak guna kalau mati banyak harta. Ya bu? Tak guna kita sehat tapi tak bernafas. Tak guna kita akal kita pintar kalau tak bernyawa. Nikmat terbesar yang Allah beri kita adalah hifzun nafs. Allah masih memberikan kita nyawa, hidup, masih memberikan nafas. Itulah nikmat terbesar. Kalau sudah Allah masih beri kita nikmat itu, maka nikmat yang lain bisa kita peroleh. Nikmat iman kita bisa peroleh dengan hidup. Nikmat Islam bisa kita peroleh dengan hidup. Nikmat rezeki bisa kita peroleh selagi nyawa masih di kandung badan. Tapi kalau sudah nikmat hidup ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah kita disebut jenazah, mayit. Usalli ala hazihil mayyitati, usalli ala hazal mayyit. Tak disebut nama kita lagi dah. Sengaja aku solat mayat. Arba'a takbiratin, 4 takbir makmuman lillahi ta'ala, menjadi makmum karena Allah ta'ala. Tak disebut nama kita lagi. Baru meninggal, belum masuk ke dalam kubur, disolatkan dah nak sebut kita lagi. Siapapun yang berada di depan, itu namanya sama, jenazah. Ada lagi sebut mayyit, ala hazihil mayyit. Jadi tak ada gunanya tubuh yang ganteng, tak ada gunanya tubuh yang cantik kalau ruhnya tak ada. Kalau hidupnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat terbesar itu jangan sampai disia-siakan. Tapi nikmat itu ada batasnya. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Ustaz garang betul nyebut mati ni. Pasti Tak mati. meninggal Kan? dunia lah. Pasti mati, Pasti mati. Ya, ada 3 Enak. Ya. Kalau tak mati penuh dunia ni. Jumpa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja, Habibullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Apatah lagi kita. Ya. Tapi istimewanya nabi-nabi itu kalau nak meninggal dikasih tahu. Rasul mau meninggal dikabari dulu. Ya Rasul, saya datang ni nak cabut nyawa kau. Siap atau tidak adanya. Ya tak? Nabi Ibrahim datangi dulu. Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku datang nak cabut nyawa kau. Ibrahim protes pula. Kata Nabi Ibrahim, tidakkah penciptaku sayang denganku? Mengapa pula harus cabut nyawaku? Laporlah malaikat maut kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim akan dicabut nyawanya. Sampaikan kepada Nabi Ibrahim itu, tidakkah engkau bertemu denganku, kata Allah. Mendengar itu barulah Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya. Kalau kita bu, tak tunggu mau dah. Oleh karena itu, sebelum nyawa itu dipanggil Allah, dicabut oleh Allah, maka siap-siaplah. Kira-kira mati hari ini bisa tak menyelamatkan kita dari siksa kubur? Mati kita hari ini bisa tak mengantarkan kita masuk ke surganya Allah?
Jadi manusia itu idza massahu syarru jazua, orang yang suka berkeluh kesah kalau diberi kesusahan. Selanjutnya wa idza massahul khairu manua, apabila dia diberi kebaikan, diberi nikmat kepada Allah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa, kikir. Saat sakit tak tangguh doa, ya Allah, kalau aku sembuh ya Allah, aku mau solat sunatku tambah lagi. Dah sehat, lupa. Ya? Ya Allah, selagi belum suami. Kalau aku punya suami, Allah akan aku taat kepada suamiku, ya Allah. Tak punya suami, lupa. Ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah akan aku didik dia dengan agama, ya Allah. Tak punya anak, lupa. Begitulah seterusnya. Manusia itu setelah diberi nikmat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu lupa, lalai, ya, tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Asik berkeluh kesah saya. Allah beri rezeki. Rezeki ini banyak, ya. Ada berupa harta, ada berupa suami, ada anak, ada sehat. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki-rezeki ini yang Allah turunkan kepada kita, banyak dari kita itu kikir. Ya. Makanya jangan kikir, bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Nikmat Allah yang mana lagi engkau dustakan? Berapa banyak nikmat Allah sudah tercurah kepada kita sejak kita lahir di dunia ini, tanpa menggunakan sehelai benang pun kita lahir di dunia ini. Sampailah kita dalam keadaan yang sekarang ini. Allah beri rezeki yang begitu banyak, sampai punya suami, punya anak, bahkan sudah bercucu sekarang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi engkau dustakan? Hidup dunia tak lama. Memang godaan dunia ini, ya. Nengok tetangga beli TV baru, sakit hati. Nengok tetangga beli mobil baru, sakit hati. Ya, kalau suaminya mampu, minta lah, bu. Kalau suaminya tak mampu, jangan. Ini apakah ibu-ibu tahu atau tidak? Di saat ibu minta kepada suami ibu dan tidak diberi, apakah suami ibu itu pelit? Tidak. Suami itu akan memikirkan, ya Allah, bagaimana caranya aku untuk mewujudkan keinginan istriku. Nah, ini yang jadi masalah. Saat ibu minta, dia tak sanggup membelikan pada hari itu, dia akan jadi pikiran, seolah-olah menganggap permintaan ibu itu hutang. Dipikir-pikir bagaimana. Kalaulah sanggup dia mencari yang halal, maka dia cari dengan cara yang halal. Kalau tak sanggup dengan cara yang halal, khawatir dia mencari dengan cara yang haram. Karena kebahagiaan rumah tangga itu terletak pada kebahagiaan istri. Ya. Kalau istri bahagia di rumah, bahagialah kami suami. Ya. Istri itu kalau sangat bahagia, dia tuh awak diservis lah. Ada uang abang sayang gitu kan. Servisnya tak tanggung. Pulang disambut dengan senyuman, ditanya ada mau minum kopi, teh dan lain sebagainya. Kenapa? Istri bahagia. Sempatlah istri tak bahagia, kita nak pulang rumah pun takut. Tak pulang lagi takut. Wah, ini kalau ada suami kita merasa begitu, berarti kita harus koreksi, bu. Ibu harus koreksi, ya.
Suami nak balik takut, nak pulang ke rumah takut. Kalau tak pulang lagi takut, katakan. Lebih bahaya nih, pulang bahaya, tak pulang lebih bahaya. Kenapa? Seolah-olah sampai rumah itu tak hilang penat, tambah penat, tambah capek. Kenapa? Karena istri tak bahagia. Makanya suami-suami itu berusaha membahagiakan istrinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya istri harus memahami dan memaklumi kemampuan suami. Hiduplah istri dasarnya adalah kemampuan suami. Hiduplah istri dengan dasar penghasilan suami. Mungkin dulu orang tua kita kaya, orang tua kita saat bersuami mungkin rumahnya beda dengan rumah orang tua kita. Maka hiduplah dengan rumah suami. Jangan paksa suami hidup seperti ayah kita. Kalau suami mampu ya silakan. Kalau suami tak mampu, jangan. Karena cita-cita suami istri adalah bagaimana masuk surga itu bersama-sama. Jangan pula suami mau kau masuk surga dengan istrimu nanti, cukup di dunia aja lah Ustaz. Ini kacau nih. Kenapa? Di dunia aja payah kan. Kita ingin dunia antara suami dan istri sampai akhirat pun itu suami dan istri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dalam keadaan berkeluh kesah. Bagaimana cara kita untuk menghindari berkeluh kesah? Ya Allah jawab juga dalam surat Al-Ma'arij ayat 22. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang berkeluh kesah diobati dengan orang-orang yang sholat. Ya. Bu, kalau lagi susah bawa sholat. Sholat wajib, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, segala macam sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah buat. Tapi yang paling penting sholat wajibnya jangan tinggal. Ini sholat tahajudnya mantap, sholat subuh tinggal. Saking lamanya sholat tahajud jam berapa? Jam 4 sempat tidur 1 jam lagi nih. Tertidur betul sampai jam 9 pagi. Selesailah sholat subuh. Ya. Jadi memang dimantapkan dulu sholat wajib. Samping itu diansur-ansur sholat sunnahnya. Walaupun sholat sunnah ini banyak fadilah, banyak manfaat sesuai dengan sholatnya. Sholat sunnah ini kan banyak. Jadi mengejar manfaat sholat duha biar menjadi orang kaya misalnya kan. Sholat duha itu adalah sholat sunnah pembuka pintu rezeki. Wah ini bisa jadi kaya nih kan. Sholat duha aja lah. Zuhur tinggal. Nah ini yang kacau ya, mencari-cari manfaat. Allazina hum ala salatihim daimun. Orang yang sholat ini setia dengan sholatnya. Orang yang setia, orang-orang yang setia dengan sholatnya. Artinya apa? Hari ini sholat, besok tidak. Zuhur sholat, asar tidak. Itu tak setia. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, itu ada satu golongan dari 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ar-rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hati yang selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya apa? Salatnya mantap. Ya? Salatnya mantap. Khususnya laki-laki. Khususnya bapak, khususnya suami. Ar-rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hati ini terpaut saja dengan masjid. Ya. Nah, ini yang paling mantap. Artinya apa? Kalau udah sampai waktu salat, ayyalah salah. Kata Allah memanggil kita. Kenapa kata Allah Ustaz? Allah panggil kita itu dengan azan itu Allah panggil melalui lidah muazzin.
Panggil pertama panggil azan, solat, panggil kedua panggil haji, panggil ketiga panggil mati. Jadi Allah panggil kita. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Saya yakin di sini sholatnya kita yang berada di Masjid Al-Ihsan ini sholatnya alhamdulillah sudah full. Tinggal lagi untuk ditingkatkan. Itulah gunanya kita belajar. Sholat itu sudah oke, sudah sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, tinggal lagi ditingkatkan. Kita tak tahu sholat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholatlah terus. Tingkatkan sholatmu. Tingkatkan itu bukan ditambah. Tingkatkan itu diperdalam lagi tentang sholat. Ditambah ilmunya tentang sholat. Mudah-mudahan Allah memberi cara bagaimana menemukan kekhusyukan dalam sholat. Ada orang berkata, untuk apa sholat Ustaz? Kenapa? Udah pernah sholat tak pernah khusyuk-khusyuk Ustaz. Untuk apa sholat tak khusyuk-khusyuk? Sedangkan orang sholat yang payah khusyuk, apalagi orang tak sholat. Ya? Kalau mau khusyuk itu rajinlah sholat. Sama juga dengan ilmu ikhlas itu susah. Ilmu ikhlas itu susah. Kalau kita ngasih sedekah, pertama kali kita memberi sedekah, itu susah kali ikhlas. Apalagi pertama kali memberi duit merah. Biasa 2.000, 5.000 boleh kan? Nah, sekarang nak mengikhlaskan diri masukkan dalam kotak infak 50.000 atau 100.000, itu ya Allah susah untuk ikhlas. Walaupun orang tak nampak, apalagi nampak. Bagaimana ikhlas ini terbentuk? Lakukan itu terus menerus. Ya. Kalau sedekah terus, ada kotak infak depan masuk. Jadikan itu suatu kebutuhan dan kebiasaan, maka tidak ada lagi rasa apabila kita sudah bersedekah. Sedekah ada biasa, biasa. Ya. Kita tak mikirkan lagi. Kalau dulu sedekah sampai rumah masih terbayang juga di 100.000 dalam kotak. Apa betul? Di 100.000 di dalam kotak ya. Begitulah. Sampai kita masukkan uang 100.000 habis itu lupa. Itulah ikhlas. Masukkan uang kita dalam kotak infak berapapun jumlahnya, setelah itu kita lupa, itulah ikhlas. Tapi kalau masukkan kotak infak masih juga teringat terbayang-bayang kotak infak warnanya apa. Sampai begitu, nah itu belum lagi. Apatah lagi membayangkan keberadaan uang dalam kotak itu macam mana lah uang itu tadi ya. Ya. Itu masih belum sampai derajat ikhlas yang sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa. Jangan pula gara-gara itu malaslah sedekah Ustaz, kenapa tak ikhlas? Tak bisa. Ikhlas itu bukan hal yang sebentar. Harus dilakukan terus berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang insya-Allah akan timbul ikhlas. Begitu juga khusyuk. Berulang-ulang solat sampai Allah tunjukkan sendiri bagaimana kita mendapati kekhusyukan itu. Ya. Kalau kita dengar ceramah-ceramah ustaz, khusyuk ini tak bisa diceritakan macam mana. Susah mengungkapkan. Hanya bisa dirasakan nikmatnya solat itu dirasakan. Nikmat solat, nikmat dia diangkat tangan Allahu Akbar. Nikmat aja rasakan. Apakah itu khusyuk? Pun tak berani orang mengatakan itu khusyuk. Tapi nikmat solat itu. Artinya apa? Pekerjaan sesuatu yang dilakukan dengan kenikmatan tersendiri bisa juga dikatakan sudah sampai pada khusyuk. Bukan nikmat itu dengan membayangkan sesuatu, bukan. Allahu Akbar. Aku tadi. Nikmat sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau sadar ya? Selesai saudara. Bukan nikmat seperti itu. Ya, ada kenikmatan sendiri seolah-olah kita itu sedang bercakap-cakap seolah-olah. Ya. Jangan dibayangkan bercakap-cakap ya. Solatlah kamu seolah-olah Allah itu berada di depan. Seolah-olah. Jangan membayangkan Allah itu seperti makhluk berkepala, bermata, bertangan. Jangan pula seperti itu. Ya.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk menghilangkan keluh kesah adalah dengan perbanyak salat. Allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kemudian orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu lisaili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ya. Harta kita itu ada bagian tertentu bukan milik kita. Bagian tertentu itu berapa persen? 2,5% itu wajibnya. Wajib 2,5%. Jangan wajib aja. Itu ada sunnah-sunnahnya kan, sedekah, infak itu sunnah. Tapi kalau zakat itu wajib. Ya. 2,5% itu wajib hukumnya. Memberi kepada baik yang meminta-minta ataupun yang tak meminta-minta. Ya, makanya kadang pemerintah janganlah memberi kepada orang yang meminta-minta, itu susah juga. Karena Islam mengajarkan walaupun dia minta-minta beri aja lah. Selalu begitu. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah orang yang meminta-minta itu banyak pula rumah sewa. Pak Ustaz tahu? Ini kisahnya. Kisahnya orang yang biasa gosok baju di rumah itu bertemanlah dengan orang yang meminta itu, yang sering minta-minta rumah-rumah itu kan. Berceritalah mereka, saya punya rumah, saya punya Honda, saya punya motor, begini. Pas saat datanglah ke rumah saya nak mau minta-minta ini, ketemulah dengan yang biasa gosok di rumah saya. Mbak lari deh, ya kan? Ya, makanya kadang-kadang susah kita. Niat hati membantu tapi orangnya tak tepat. Banyak orang yang hidup susah bahkan tak mau meminta-minta, ya kan? Ini kan. Makanya pemerintah itu menganjurkan berilah sesuatu itu, sedekah itu, infak itu kepada orang yang tepat. Bahkan yang paling disuruh itu adalah sekeliling rumah. Kita naik haji, hukumnya apa, Bu? Wajib untuk yang pertama kali ya. Yang kedua kali sunnah. Bisa menjadi makruh apabila ibu berangkat keliling ibu ada yang lapar. Yang kedua, kalau yang pertama wajib silakan. Yang kedua, sunnah hukumnya. Tapi sunnah itu lihat dulu kiri dan kanan rumah kita, depan dan belakang rumah kita. Ada enggak yang susah? Ada enggak yang tak makan? Kalau ada beri dulu, baru kita berangkat. Ya, kasih dulu. Mereka tak akan minta. Mereka tak mau minta-minta. Mereka yang penting dapat makan, tak dapat 2 kali sehari sekali, alhamdulillah masih bisa hidup. Ya Allah, jauhkanlah kami dari meminta-minta. Kitalah yang paham dan mengerti. Kalau perlu kan kita ada RT data yang betul-betul memang makannya itu tidak bisa 2 atau 3 kali sehari, betul-betul ditengok. Kalau kita cari miskin banyak, tapi kalau yang kita cari itu yang makannya tak bisa sampai 2 kali sehari, itu yang paling penting. Ya, karena miskin ini pakai sepeda motor, miskin juga aku ya kan. Tapi yang kita cari yang kategori fakir, memang betul-betul mereka penghasilan hari ini itu tak cukup untuk makan hari ini. Itu fakir. Kalau miskin penghasilan hari ini habis hari ini masih bisa makan. Kalau fakir penghasilan hari ini tidak cukup untuk makan hari ini. Yang seperti itu dicari. Misalnya dia bekerja paling dapat 20.000, 10.000 satu hari, itu nak makan apa? Apalagi cabai naik, bawang naik, minyak naik, Allah. Kita yang hidup lumayan ini aja terasa sesak, apatah lagi mereka. Ya, dapat beli nasi saja. Kalau cerita orang tua saya dulu, makan itu bukan nasi, tiwul enggak.
Mungkin mudah merasa juga enggak? Orang Jawa banyak. Orang Jawa tiwul. Kalau orang apa biasanya? Karena merasa susah. Ubi. Nah, ubi. Ubi dibuat macam nasi. Jadi orang dulu beli nasi sekilo itu sekali makan. Tapi sekali makan itu bagi-bagi, istilahnya secentong orang. Kemudian kata nenek saya, nasi itu mulia. Karena mulia, nasi itu harus berada di atas. Artinya makan tiwul itu dulu, terakhir baru makan nasi. Padahal itu kan akal-akal orang tua saja supaya tidak banyak makan nasi. Kenapa? Memang susah. Memang susah. Kalau dulu sesusah-susah orang dulu masih bisa nanam ubi. Sekarang sesusah-susah orang sekarang mau cari apa? Nanam ubi tak ada lagi lahan. Nak memancing laut kita ni, saya pernah mancing sehari semalam, tak ada dapat ikan. Sampai solat pun dekat pelabuhan. Apa tak dapat. Ya, aku sampai sekarang berapa lama saya tak mancing-mancing lagi. Karena memang tak ada dah ikan ni lagi. Jadi kemana lagi nak mencari? Ya, sampai jam berapa dulu dah? Jamnya jam tu jatuh tu. Jam 5? Enggak, waktu kan cepat kan. Jadi jam 5:04 jalan. Oke. 5 lewat 4 ya. Lama lagi. Ada sesi pertanyaan enggak? Iya. Mana tahu. Sambil-sambil Bu, kalau ada yang mau bertanya nanti boleh angkat tangan atau nanti saya buka sesi pertanyaan juga. Boleh yang masalah ini, boleh juga yang lain ya. Jadi kalaulah punya harta, ya punyalah harta kita. Jangan lupa harta itu sebagian milik orang lain. Harta tak dibawa mati, meninggal kita untuk terakhir kali pun tak bisa naik mobil kita. Tetaplah kita dibawa ke mobil jenazah. Itu mobil ayahmu apa? Pajero. Diantar kuburnya apa? Mobil jenazah. Tak Pajero. Apalah salahnya? Udahlah naik aja mobil Pajero ayah untuk terakhir kali. Enggak juga. Dibawalah mobil Pajero ayahnya ke kuburan. Selesai berdoa, amin amin ya rabbal alamin, balik. Orang pulang, istri pulang, anak pulang, Pajero pun pulang. Tinggallah kita sendiri dengan amal-amal kita. Makanya harta yang banyak itu dibagi-bagi. Ya. Jadi ada orang kaya di Jogja. Ya, orang kaya di Jogja ini dia sangat suka sekali bersedekah. Suka bersedekah. Dikatakanlah orang, bertanyalah orang kepadanya, Pak, kenapa Bapak suka bersedekah? Baik betul Bapak dengan orang. Apa kata dia? Saya bersedekah ini untuk saya. Saya bersedekah ini untuk saya. Kenapa Pak? Karena saya besok mati tak bisa bawa duit. Saya mati tak bisa bawa harta. Maka saya titipkan harta saya biar nanti dibawa oleh orang. Nanti di padang mahsyar saya ambil kembali harta saya. Bagaimana caranya Pak? Saya titipkan kepada anak yatim, saya titipkan kepada fakir miskin, saya titipkan kepada pembangunan masjid, saya titipkan kepada lembaga pendidikan. Agar apa? Nanti di padang mahsyar orang-orang itu datang kepada kita. Datang anak yatim, Pak, ini harta Bapak, ya Bapak titipkan, ya ambil balik. Datang orang miskin, Pak, ini harta Bapak kasih sama kami. Ya. Datang pengurus masjid ni, Pak, infak ya Bapak berikan untuk membangun Masjid Al-Ihsan ini misalnya. Dikasih lagi kepada kita. Makanya sedekah itu akan kembali kepada kita. Makanya kadang-kadang manfaat sedekah itu tak masuk di akal. Orang yang bersedekah itu hartanya bertambah, tak masuk akal. Kita punya uang 1 juta, disedekahkan 100.000, bertambah kurang Bu? Kalau akal berkurang, tapi kata Allah bertambah. Masuk akal kan? Iman yang bisa masuk akal itu.
Kalau bersedekah terhindar dari berbagai macam penyakit. Tak masuk di akal apa hubungan sedekah dengan penyakit. Dengan bersedekah kita menjaga harta kita tetap bersih. Jadi makanya kalau kita hilang uang, jangan ngumpat. Kalau hilang uang itu ingat, kalau saya hilang uang saya. Apa yang saya katakan dalam diri saya kurang sedekah. Itu aja. Jangan ngumpat mana duit tadi maling betul ini kan. Duit hilang, dosa dapat, hati sakit, badan sakit, masuk rumah sakit. Ya. Tapi kalau seandainya harta kita hilang, uang hilang, kalau kita bilang saya kurang sedekah, apa yang kita dapat? Uang hilang, hati senang, pahala dapat, badan pun sehat. Cuma yang kita rugi satu saja, uang hilang satu saja rugi. Tapi kalau dah ikut dengan ngumpat banyak rugi. Hati sakit, biasa kalau hati sakit, puncak penyakit badan itu dari hati. Kalau hati sakit, organ tubuh kita ini mulai dari kepala sampai ujung kaki ini tak normal lagi. Dada berdegup, jantung berdegup kencang, ya. Kemudian raut muka kita, makanya orang marah cepat tua itu kenapa? Raut muka kita itu tegang. Nah, makanya ini ketawa ibu-ibu capek. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin, yakni orang yang mempercayai hari pembalasan atau hari akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir. Kita hidup ini ada 5 fase. Hidup ini ada 5 fase. Yang pertama, kita berada hidup di Lauhul Mahfuz. Kemudian hidup kita ini berpindah dari Lauhul Mahfuz ke alam rahim. Hidup kita berpindah dari alam rahim. Di alam rahim kita dipinjamkan oleh Allah jasad. Maka ruh kita masuklah ke dalam jasad. Setelah itu lahir ke dunia masih juga membawa jasad. Hidup di dunia alam yang ketiga sampai waktu yang ditentukan, sampai ajal. Setelah dapat ajal, masuk kita ke alam barzakh, berpisah kita antara ruh dan jasad. Jasad kita masuk ke dalam tanah, ruh kita berpindah ke alam barzakh sampai hari kiamat datang. Masuk ke alam kelima, kiamat, hari akhirat, yaumuddin, ya, yaumul kiamah. Nanti di yaumul kiamah ada lagi tingkatannya. Tingkatan pertama masuk yaumul ba'ats namanya, hari dibangkitkan. Masuk yaumul ba'ats, masuk lagi yaumul hasyr, hari dikumpulkan kita di padang mahsyar. Ini yang lama. Terima kasih. Terlambat. Hari dikumpulkan kita di padang mahsyar. Di sini lama, ya. Di sini nanti kita masuk yaumul hisab, hari perhitungan amal. Habis itu masuk yaumul mizan, hari timbang amal. Masuk terakhir yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah di hari pembalasan ini, maka kita nanti pergi ke 2 tempat, satu ke surga, satu ke neraka. Terserah ibu mau pilih yang mana, pilihannya ada di dunia, bukan saat di akhirat. Mau surga dan neraka, pilihannya ada sekarang di dunia. Tidak bisa setelah mati baru kita milih. Nanti udah meninggal, ya Allah, naikkan aku di atas dunia ini, ya Allah. 1 hari saja. Kenapa? Ingin bersedekah, ingin sholat, ingin dan lain-lain sebagainya. Tapi tak ada guna, karena nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, Bu? Silakan.
Kalau tak ada lanjut sikit lagi lah ya. Wallazina hum min azabi rabbihim musfiqun. Orang-orang yang takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab dari Tuhan yang takut. Ada yang tak takut azab, Bu? Dimarah suami jangan takut. Atau ada yang dimarah suami tak takut? Ya. Nah, suami ini jarang marah, Bu. Sesekali je marah. Kalau dah tak tahan lagi orang marah juga. Makanya kalau mau nikah itu memang betul-betul cari yang sudah matang, yang sudah secara kejiwaannya sudah siap untuk menikah. Makanya usia-usia anak itu belum siap menikah. Nanti masalah sikit lagi, masalah sikit lagi, masalah sikit nak bercerai. Itu yang masalah. Jadi betul-betul pas umurnya. Jadi orang yang tidak berkeluh kesah ini orang yang takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab itu tidak hanya di neraka saja. Di alam kubur sudah ada azab. Bahkan di dunia Allah sudah kasih sikit-sikit azab. Kalau orang yang tidak bersyukur, apa azab Allahnya? Hati sempit, bawaannya marah saja. Ya, bawaannya mau berkelahi saja. Bawaannya mau menghina orang saja. Itu azab-azab kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jangan sampai khatamallah, Allah khatamkan. Khatam itu artinya selesai, mati. Khatamallah, jangan sampai Allah khatamkan qulubihim, hati kita. Kalau dah khatam hati kita, Allah tutup hati kita. Wa ala sam'ihim, pendengaran kita. Wa ala absarihim, penglihatan kita. Jangan sampai menunggu itu. Kalau orang sudah banyak berbuat dosa, maka Allah akan khatamallahu ala qulubihim, hati ditutupnya. Wa ala sam'ihim, kemudian telinganya ditulikan. Wa ala absarihim, dibutakan. Kalau orang sudah tuli, azan tak dengar. Azan dengar tapi macam tak dengar. Kalau dah buta, tengok orang susah pura-pura tak nampak. Ya. Kalau orang susah, kalau hati sudah khatam oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok orang sedih, dah tak simpati lagi. Jadi kalau ada orang tak simpati lagi, kemudian cuek dengan kebenaran, ya, cuek dengan kemungkaran, pokoknya aku dan aku saja. Nah, ini berarti sudah masuk kepada khatamullah, dikhatamkan oleh Allah, tutup. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu sebagian dari cara bagaimana kita terhindar dari sifat berkeluh kesah. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan, kalau tak ada balik. Kalau tak ada itu. Yang lain boleh Bu, yang lain boleh. Tidak masalah. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan, silakan ditanyakan. Insyaallah. Silakan. Salat subuh lah istilahnya dulu. Mana yang di dulu? Orang dah azan. Ini pendapat ulama. Iya. Ya. Kalau kita terlambat, ini kan ada 3 solat sunnah. Solat sunnah wudu, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah rawatib. Mana yang lebih utama? Dari yang saya ketahui, yang saya baca, itu kalau kita terbiasa melaksanakan solat sunnah rawatib, solat sunnah tahiyatul masjid, ya, maka lebih dianjurkan untuk solat sunnah wudu. Karena wudu itu kalau tidak dilakukan sebetulnya tidak apa-apa. Kalau dia dilakukan,
ada pendapat ulama mengatakan dapat juga sholat yang lain. Sama juga kita dengan berpuasa, pengganti puasa, ya. Berada di bulan Syawal, kita dapat juga puasa-puasa sunnah. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan saya lebih cenderung begitu. Tapi terserah kita. Tak ada yang penekanan harus sholat tahiyatul masjid dulu atau rawatib dulu. Tak terkejar lagi. Ya. Yang jelas kalau seandainya qomat, maka berhentikan sholat sunat kita. Kalau masih berdiri. Misalnya sholat kita kan, kalau sekarang udah ada jamnya, biasa sini ada jamnya. Ada yang bunyi titit atau ada jamnya sekian menit lagi, gitu kan? Bisa kita. Sekarang kan enggak. Orang masih sholat, rupanya misalnya muadzin tidak nampak. Qomat saja dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita masih berdiri rakaat kedua, udah berhenti saja. Jangan lupa. Nak ngejar cepat. Tapi kalau sudah sujud atau tahiyat akhir bisa dihabiskan. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sholat sunnah. Ya, lebih mendahulukan manfaat daripada sholat wajib. Kita ingin sholat itu bersama dengan imam. Di saat imam mengangkat takbir, kita pun mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita pun langsung Allahu Akbar. Silakan. Ya. Yang lain, jangan pula itu nanti gara-gara kita nak ngambil sholat sunat itu, akhirnya imam sudah sampai waladhdallin, kita baru salam sunat. Kita tertinggal gitu kan. Seharusnya kita bisa sama-sama dengan imam. Apa hukumnya sholat bagi perempuan yang terimpit dengan kenanya di wajahnya, Pak? Terimpit? Kena dengan wajah begini, Pak. Waktu sujud. Waktu sujud, ya. Sejadahnya. Terimpit sejadah. Kita kan tidak menutup. Yang jadi masalah adalah menutup dahi tempat sujud. Jadi ada pendapat ulama bahwa anggota sujud ada Bapak Bu? Wajah termasuk. Kalau hidung ini beda pendapat. Makanya kadang-kadang ada yang saat pakai masker ya. Tutup ya. Ada pendapat mengatakan hidung tidak. Jadi dahi yang penting, dahi. Kedua telapak tangan. Kalaulah dia terimpit dengan mukena kan tidak disengaja itu. Bukan dibentang ya. Kadang-kadang disengaja, ada juga orang disengaja. Mungkin sejadahnya kotor. Mungkin sejadahnya kotor. Bawa sejadah sendiri lah. Yang tak boleh itu adalah membuka aurat. Apakah dengan mengginikan itu terbuka enggak aurat? Terbuka. Ya. Makanya kita belajar sholat kalau bagi perempuan itu agak, kalau laki-laki ini, kalau perempuan sikit aja Allahu Akbar. Jadi kalau orang dulu ya, kalau ngajar Quran, ngajar sholat untuk ibu-ibu itu tidak boleh sampai membuka ketiak. Tutup. Allah Akbar sikit aja. Allah Akbar. Ini kadang-kadang sampai terkebas gitu. Jangan gitu ya. Allah. Sujud pun nanya. Jadi makanya sholat pun harus ada adab. Jangan sama dengan laki-laki. Jangan sama dengan laki-laki ya. Angkatnya sikit aja. Allahu Akbar. Saya lihat macam laki-laki betul kebas. Allah. Sampai mengipas. Bersemangat Ustaz. Ya. Bersemangat. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan sama laki-laki. Laki ya segini ya. Ada depan, ada dua pendapat kalau mengangkat tangan. Ada di samping telinga, ada di depan dada. Jadi ibu-ibu dianjurkan yang di depan dada. Jangan di telinga, kalau telinga. Makanya dianjurkan. Agar apa? Agar kita menutup ketiak. Laki-laki buka. Kalau ibu tutup. Ya. Jadi biasakan kita ada perempuan lah
Perempuan kan tak boleh terlalu lonjak-lonjak kan. Slow saja. Allahu Akbar. Allah sikit-sikit. Jangan mengebas-ngebas. Hah? Telapak tangan menghadap ke depan. Ya. Kemudian tangan agak dibuka sedikit. Ya, begini buka. Ya. Allah. Kalau yang laki-laki di samping telinga boleh di depan. Kalau yang perempuan dianjurkan yang di depan saja, depan dada. Ya. Tapak tangan menghadap ke depan. Ya. Allahu Akbar. Suara jangan keluar. Kemudian bacaan apa? Bacaan sholat diucapkan bukan dalam hati. Diucapkan tapi tidak terdengar diri sendiri. Ya. Pokok mulut ya. Kalau hati kan diam aja, mulut diam, hati aja yang berbicara, bukan. Harus dengan mulut. Kenapa? Karena Rasulullah saat sholat, sahabat melihat jenggotnya bergerak-gerak menunjukkan bahwa Nabi membaca, bukan dari hati. Tuh. Mau jangan pula kuat pula. Semangat. Makanya kadang-kadang itu sama juga kalau lagi wirid-wirid ada la ilaha illallah, ada ibu kok kuat juga, jangan. Ngalah pula ustaz, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Makanya sebagian ulama pendapat bahwa suara perempuan itu aurat. Auratnya bagaimana? Apabila suara perempuan itu menyebabkan syahwat bagi laki-laki. Ada laki-laki tak salah ya. Iya. Tak ada laki-laki tak awak. Kalau dengan suami, bang sini lo. Kalau dengan orang lain, bang sini dulu. Ini beda nih kadang-kadang ya. Sambil ngato ya. Kalau bercakap dengan suami garang. Kalau bercakap dengan laki-laki lain, suami orang lembut. Ya hati. Sampai pula menimbulkan syahwat bagi laki-laki itu. Kita dosa bu. Ya. Berbicara kita kepada laki-laki, kemudian laki-laki itu timbul syahwatnya kepada kita, itu dosa. Makanya kalau perempuan itu ngomong sama laki-laki lain selain suaminya agak kuat gitu. Agak itu? Jangan mendayu-dayu lah. Anda lebih diutamakan tak berbicara dengan laki-laki lain. Itu lebih diutamakan. Tapi kalau memang mendesak mau berbicara juga ya jangan sampai lembut kali. Misi pak, tak tolong pak ya. Jangan misi pak, tolong saya pak ya. Nanti kata bapak tuh beruntung kali lah bapak itu ya punya istri lembut macam ini ya. Padahal di rumah tangga nggak ada. Misal ya. Betul tu banyak. Ya, betul tu bunda. Silakan bu, silakan. Dengan orang baik-baik dengan suami orang. Tapi ada sebaliknya. Istrinya itu cukup sabar dengan suami, tapi suami tetap keras dengan istri. Ada. Memang itulah cobaan hidup. Kalau tak suaminya pendiam, istrinya yang pendiam. Ya. Kalau suaminya penurut, istrinya yang kadang. Begitulah memang Allah menciptakan itu begitu. Makanya menikah itu menyatukan dua hal yang berbeda. Menerima ya. Kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi tetap jangan sampai, walaupun mungkin istrinya begitu, jangan sampai lupa menasihati. Ya, begitupun juga sebaliknya. Pahami karakter pasangan. Kalau suaminya pemarah, jangan buat dia marah. Kalau istrinya pemarah, janganlah buat istri sengaja buat istri marah, kan? Ya. Jadi selagi perkara itu hanya masalah biasa, jangan sampai terjadi hal-hal yang melebihi batas. Misalnya kadang-kadang kurang ngasih uang belanja, marah-marah juga mungkin, tapi jangan melampaui batas. Otong katanya kan istrinya bisa. Karena bapak-bapak tak ada, jadi terpaksalah ibu jadi contoh. Bapak-bapak. Misal kurang, datang istrinya,
mengatakan, abang kalau tak bisa nafkahi aku bang, bagus nggak usah nikahi aku bang. Itu jatuh harga diri suami. Ya, jangan sampai sesuatu hal yang menyebabkan marah kita itu menjatuhkan harga diri suami. Syukur kalau suaminya sabar, kalau tidak, nah ini yang bahaya. Kalau abang tak sanggup menafkahi aku bang, bagus nggak usah nikahi aku bang. Kalau suami yang tak sabar, dapat gaji baru gitu kan. Kalau suami tak sabar, kalau suami yang sabar ya mengingat anak, mengingat ini, misalnya terima saja. Jadi berhati-hati. Tapi kalau seandainya masalahnya selingkuh, misalnya kan, berzina, itu boleh. Karena itu dia sudah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apa-apa. Tapi kalau hal-hal kurang belanja sikit, ya, merajuk sikit, biasa ya. Ibu-ibu lebih paham, udah banyak mengalami kan, asam garam ya kan. Biasa ya. Kadang ustaz pun begitu juga, kadang lain juga sama istri. Ya kan, kadang-kadang sesekali kena punggung juga Pak. Ustaz manusia juga. Ustaz manusia. Biasa. Al-insanu khata'. Setiap manusia itu punya salah. Bahkan ini adalah ujian. Asiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan pernah mengira kita ini mengatakan beriman kepada Allah, amanna, beriman, mengaku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun. Kalau kamu tidak diuji. Mungkin istri suaminya ustaz, istrinya belum tahu. Contohnya suami Nabi Nuh alaihissalam, Nabi, istrinya diajak naik ke perahu tak mau, anaknya diajak naik ke perahu tak mau. Makanya banyak ulama berpendapat kalau suami bejat, anak masih selamat. Tapi kalau istri bejat, anak jarang selamat. Kenapa? Anak itu bersama ibunya. Makanya al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Bagus ibu, maka bagus anak ibu. Ya, walaupun bapaknya mungkin kurang bagus akhlaknya, bisa. Jadi santai-santai saja. Tapi kalau ibunya tak bagus, suaminya bagus, bisa-bisa seperti Nabi Nuh, istrinya tak taat. Nabi Nuh seorang nabi tak bisa menyelamatkan anaknya. Itu contoh. Baik. Ada lagi kira-kira? Ada Ustaz. Ada. Ini Ustazah tanya. Ustazah jangan tanya. Pengalaman Ustaz. Ada seseorang yang berhutang dengan kita. Bukannya banyak. Setiap kita nanti sehingga kita bosan ya. Kita akan mengingatkan, nanti dia mati yang mengingatkan kita. Apakah kita yang punya mengasih hutang itu wajib bagi kita terus meminta itu? Kadang dia marah sama kita, mengerut dia, gimana Ustaz? Ini banyak mungkin yang merasakan dengan hutang. Wah, ini masalah muamalah. Dibilang susah, nggak dibilang susah. Bagi yang menghutang ini wajib mengingatkan atau gimana? Diam aja kita biar dia mati, bayar di akhirat nanti. Nah, Ya. Saya sudah bertanya juga dengan ahli muamalah, bagian muamalah khusus masalah hutang piutang. Ada orang yang berhutang sama kita, apakah boleh kita menagih hutang? Jawabannya adalah boleh. Ya, boleh. Berapa kali? Ya. Kalau menagih hutang silakan, mau berapa kali silakan. Kalau mengingatkan berapa kali? Mengingatkan minimal 3 kali. Bayarlah hutang, nantilah minggu depan bayarlah hutang, nantilah, kan? Sekali lagi bayarlah hutang, nantilah. Kita bilang inilah terakhir kali saya minta hutang sama engkau. Kalau tak bisa bayar di dunia, silakan bayar di akhirat. Jadi kita boleh mengingatkan itu minimal 3 kali. Ini udah 10 kali. Ya, mengingatkan itu 3 kali. Tapi kalau menagih silakan saja. Mau berapa kali nak tahu? Baru mati ya. Enak. Tapi yakinkan. Jadi saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, jadi mau ke Sidratul Muntaha,
ada pintu itu tertuliskan orang yang bersedekah dan orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Orang yang memberi hutang lebih mulia dari orang yang bersedekah. Padahal dia tak mengeluarkan duit, bisa kembali uangnya kan? Nah, walaupun ada yang tak kembali. Kenapa? Orang yang memberi hutang biasanya itu memberi kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan bersedekah belum tentu kepada orang yang membutuhkan. Bukan ngasih je. Ini Ustaz. Sebentar Bunda ya. Ya, kemudian ini untuk orang yang berhutang, menguatkan orang yang berhutang, orang yang memberi hutang. Kemudian orang yang memberi hutang ini resikonya apa? Resikonya kalau tak bayar hati sedih, marah, ya. Ini orang tak tahu diri nih, waktu susah minjam dengan kita, habis itu lupa. Yang paling parah lagi di Facebooknya jalan-jalan pula. Utang belum bayar dia pergi pula ke Padang. Utang belum bayar dia pergi pula ke sini. Itu yang masalah kan. Kalau kita sebetulnya orang yang memberi hutang, kalau seandainya orang itu belum sanggup bayar, kemudian memang betul-betul susah nampak di mata kita, mungkin kita tak marah. Kita marah banyak tuh dia tak bayar hutang tapi sempat jalan-jalan. Itu yang jadi masalah. Ya udah ya. Iya, Jadi ibu-ibu semuanya, kalaulah kita memiliki hutang, ingat bahwa hutang itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diampuni oleh orang yang beri hutang. Makanya kalau kita meninggal dunia, para jemaah semua, kalau ada hutang jenazah ini, datanglah ke tempat kami, ahli baitnya, ahli warisnya untuk dibayarkan hutangnya. Kenapa? Karena Allah tak akan ampuni hutang. Tak akan Allah ampuni hutang. Itu makanya kalau anaknya baik, orang tua punya hutang dibayarlah. Kalau anaknya baik dibayar. Kalau anak tak baik, orang tua punya hutang nih, itu kan orang tua saya. Tagihlah kan bapak itu Pak. Nah, ini kalau salah didik anak gitu ya. Nah. Hati-hati Bu, utangnya ada bukti enggak? Banyak utang dipinjam sama dengan ondanya itu tak sama yang dipinjam dengan warga ondanya. Iya. Karena janjinya besok ke besok, minggu ke minggu, sampai ke tahun. Awak menyeberang ke rumahnya. Kadang susah bicara masalah. Iya, utangnya. Ya buktinya nih Pak, tetangga pula yang bilang masa orang utang enggak diambil, dia tak tahu utangnya berapa tapi itu sudah. Iya. Jadi kalau kita punya alat bukti, kalau kira-kira daripada merusak hati kita, laporkan saja. Ya, kalau punya alat bukti ya. Kalau dia lapor polisi dia tak bisa cari nafkah kalau tak dibayar. Kita bawa. Kita kan pikir juga anaknya mau makan. Jadi dia kita jalan iya. Itulah sebab susah ya. Itu sebab susah ya. Awak kan punya duit cari. Iya. Di apa namanya? Di Amsumu tidak? Oh itu ya. Bayar utang tak bisa, kontrak kedai bisa. Iya. Memang susah Bu. Masalah hutang ini susah, ya. Karena memang ini adalah berbicara masalah hati bagi orang yang meminjam. Iya. Hati orang yang meminjam. Kenapa? Karena di saat kita meminjam kita betul-betul susah. Itu harus ingat bahwa pinjaman kita itu sesuaikan dengan kemampuan. Kalau mampu untuk bayar, pinjam. Belum dibayar, belum meninggal. Ya, Masih diazab. pinjam. Anaknya berjanji bulan besok kalau tak dibayar sama orang tua saya bayar. Ah. Pas tanggalnya nak sampai itu di anak yo. Tanggal berapa nak dibayar itu? Aku tanya, awak nak bayar? Awak utang awak. Kenapa anak dewasa? Janji jadi apa jadi? Memang itulah satu-satunya cara. Satu-satunya cara kalau kita ada bukti melalui
Jangan lapor langsung. Kalau ada kenal polisi, bawa saja ke sana. Ditakut-takut saja dulu. Ya. Itu teknis ibu-ibu lah, bagaimana? Ya, yang jelas Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berhutang sebelum dilunasi hutangnya atau diikhlaskan yang memberi hutang. Ya, itu aja. Makanya saya dulu pernah juga, Bu, orang berhutang sampai jutaan. Ya, sejak saat itu kalau ada orang berhutang saya kasih saja. Pak, pinjam sekian, saya ada uang nih 100, bawa aja lah. Gitu lagi. Kenapa demikian? Karena saya khawatir nanti uang hilang, hati kita sakit. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya untuk apa? Untuk makan 100 atau 200. Kadang-kadang ada juga orang megang uang zakat orang, ya kasih. Ini mustahil zakat dikasih. Ada saya kasih. Ya, orang-orang yang memang betul-betul susah. Atau minjam untuk sekolah anaknya, ya. Itu. Atau sebaiknya kalau kita meminjamkan uang yang kira-kira besar, bagusnya pakai anggunan. Walaupun kita tak boleh meminta bunga. Berapa pinjam? 5 juta. Apa yang mau dianggunkan? Misalnya, ya oke, saya simpan di rumah, nanti kalau sudah selesai ambil lagi. Karena niat kita memberi hutang itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Oke, itu aja kira-kira ya. Udah habis setengah 6. Sikit lagi Ustaz. Pernah juga kami dengar tuh sebelum dibayar hutang si mayat itu kena azab dikubur, kata Ustaz. Betul. Iya. Betul. Anaknya berjanji mau bayarnya. Betul. Ya. Anaknya berjanji loh, anaknya kan. Anaknya yatim tinggal tentu bayar untuk bayar. Jadi hutang ini menyusahkan kita dalam kubur. Kalau tak kita bayar, maka kita akan disiksa. Makanya sebetulnya sebelum mayat dimasuk dalam kubur, hutang itu harus diselesaikan. Kita tidak nunggu lah sekian hari. Selama sekian hari ini orang tua kita itu diazab. Ya. Makanya waktu ayah saya meninggal, itu saya sampaikan betul. Bapak Ibu, kalau ada ayah saya pegang uang masjid, kalau ada ayah saya berhutang, sebelum jenazah ini dikuburkan, tolong datang jumpa kami. Tak ada nampak kan? Mudah-mudahan. Kalau memang hutangnya sedikit bisa diikhlaskan, kami mohon diikhlaskan. Kalau hutangnya banyak, usahakan sebelum ayah kami dalam kubur, masuk ke dalam kubur, sini kami bayar sekarang juga. Begitu. Ya. Begitu. Atau kalau tak sanggup, kita langsung dengan bismillahirrahmanirrahim, hutang ayah saya pindahkan ke saya atas nama. Artinya apa? Masuk ayah kita ke kubur, dia tak memiliki hutang, saya lagi yang berhutang kepada orang tersebut. Kalau memang uangnya banyak, tak ada pada hari itu boleh gitu Ustaz? Bisa limpahkan. Ya. Hari ini hutang ayah saya dilimpahkan kepada saya, demi Allah ayah saya tidak lagi berhutang dengan bapak, saya lah atas nama ini berhutang dengan bapak. Masuk ayah kita ke kubur, bebas dia dari hutang. Kita inginnya begitu. Ya, jangan tunggu nantilah, tunggu malam ketiga lah, tunggu malam ketujuh. Malam ketujuh selama 7 malam orang tua kita disiksa. Kenapa? Hutangnya belum diselesaikan. Ya, baik, ibu semuanya. Kedepannya kalau memang ada masalah-masalah ini dikasih tahu aja, udah kita bahas masalah ini Ustaz. Oke, itu aja mungkin ibu-ibu semuanya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun, pada ibu-ibu semua mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.